Hai, aku Putri Mochi. Akhir-akhir ini, kesehatan mental itu menjadi salah satu pembahasan yang paling sering dibicarakan banyak orang. Banyak yang berpendapat bahwa kesehatan mental di era sekarang itu sedang dalam masa krisis. Problematika yang dialami oleh kebanyakan orang mengakibatkan stres berlebih dan gak hanya menjalar pada kesehatan fisik, namun bisa sampai pada kesehatan mentalnya. Yang paling tidak aku mengerti adalah mengapa maraknya baru sekarang? Mengapa hebohnya baru sekarang? Bukankah masalah itu sudah ada dari sejak pertama kita lahir ke dunia? Atau paling tidak sekurang-kurangnya saat kita sudah mengerti sistematika kehidupan. Padahal, jauh sebelum hari ini, setiap orang itu diterpa masalah dan kesulitan. Dan menurut aku, mereka yang mengalami kesulitan ini, penderitaan hidupnya mungkin lebih menakutkan dibandingkan masa sekarang. Anehnya, generasi milenial ini kebanyakan memiliki impact yang sama saat sedang mengalami mental breakdown. Salah satunya adalah unloving oneself. Sulit banget untuk menerima diri sendiri. Sulit banget untuk mencintai diri sendiri. Maka dari itu, aku pengen banget ngobrolin ini sama kalian. Pengen bahas ini sama kalian. Permasalahan tentang love yourself di kalangan generasi milenial saat ini. Ditemenin aku Putri Mochi, kita bahas sebab akibat yang semoga menemukan solusinya. Setiap manusia, setiap isi kepala, itu memiliki esensi yang berbeda. Mulai dari cara berpikir, cara memecahkan masalah, cara menghadapi suatu persoalan, setiap orang memiliki caranya masing-masing. Karakter, sifat, dan kebiasaannya pun cenderung beragam. Ada yang pendiam, ada orang yang begitu ceria, ada orang yang sangat pemalu, ada orang yang begitu percaya diri, ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Kalau kita bahas satu-satu, butuh waktu berminggu-minggu. Lalu, bagaimana jadinya jika manusia dengan karakter yang berbeda ini, sifat yang beragam, tabiat yang tidak bisa ditebak, harus menghadapi satu makhluk kejam yang kadang tidak berperasaan yang bernama dunia. Dunia yang katanya memiliki aturannya sendiri, dunia yang katanya memiliki tujuannya sendiri, dunia yang seolah menggenggam jutaan sukma agar bisa menyesuaikan diri dengannya. Tempat di mana manusia berlomba-lomba menjadi yang pertama. Tempat di mana manusia berusaha menciptakan sesuatu sebagai penemunya. Dan tempat di mana manusia berupaya melambungkan nama. Mimpinya, tujuannya, cita-citanya, keinginannya, usaha yang menjadi kesibukan manusia selama di dunia. Padahal, gak ada satu hal pun di dunia ini yang hidup abadi. Kamu akan berubah, aku akan berubah, nasib kita akan berubah. Dunia yang saat ini menjadi pijakan kita juga ternyata sudah berubah. Dan perubahan itu akan selalu ada. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain juga pasti mengalami sebuah perubahan. Dan bahkan kini, dunia itu lebih kritis dan kejam. Dunia menjadikan penghuninya haus akan ketidakpuasan. Ingin sesuatu yang besar, ingin sesuatu yang bisa dibanggakan, ingin sesuatu yang bisa dipamerkan, keserakahan yang berkedok perjuangan.
Dunia yang selalu mengira bahwa dirinya itu pantas diperjuangkan. Ya, untuk orang-orang yang sudah sukses dan mampu, itu mungkin sudah terikat kontrak dengan dunia, sudah bersahabat dengannya, sudah berteman baik, sudah akrab. Tapi bagaimana yang masih terduduk, termangu, meratapi kegagalan mereka? Mereka terlihat bermusuhan dengan dunia. Dunia seolah mencampakkannya, menghempasnya seperti sampah yang tidak ada gunanya. Hasilnya, banyak raga yang kehilangan jiwanya. Banyak raga yang mengira hidupnya sudah tidak ada gunanya bila dunia tidak bisa ia genggam. Banyak raga yang isi kepalanya menjadi suram saat tujuannya tidak bisa dicapai. Dan banyak raga yang akhirnya kehilangan semangat hidupnya saat dunia tidak mau bekerja sama. Bebannya itu terasa begitu berat dan melelahkan. Hanya terlintas sedikit persoalan saja sudah membuat kepala pening dan pusing. Isi kepalanya hanya, aku harus gimana ya? Ngadepinnya harus gimana ya? Kenapa sih bisa sesakit dan semenakutkan ini? Kenapa harus aku sih yang dapat masalah ini? Kenapa rasanya berat banget? Kapan sih masalah ini bakal berakhir? Guys, Tuhan menciptakan otak dan akal di tubuh manusia itu supaya bisa dipergunakan saat keadaan darurat kayak gini sedang dialami. Keadaan yang menuntut kinerja otak kita supaya bisa lebih bekerja keras lagi. Peranan akal yang seharusnya itu digunakan untuk mencari problem solving, bukan malah menjadi tempat berpusing-pusing. Dan kebanyakan dari kita saat sedang dalam masa krisis dan sulit, perasaan dan pikirannya tuh malah jadi hipokrit. Berusaha untuk terlihat baik-baik aja padahal nahan banget tuh untuk gak nangis, untuk tetap senyum, untuk terlihat baik-baik aja di tengah rasa sakit. Dan kita gak bisa memungkiri ya kalau indikasi dari mental breakdown itu memang sering banget kita rasain. Gak percaya diri, insecure, denial, banyak khawatir, dan perasaan-perasaan gelap yang pada akhirnya bikin kita semakin merasa kecil. Padahal sebenarnya kita tuh mampu. Kita bisa. Ini tuh cuma masalah proses dan waktu. Kadang kita nggak sabar untuk melakukan prosesnya, nggak sabar untuk menunggu waktunya. Makanya kita jadi ngerasa seolah nggak bisa menggapai apa yang kita mau. Menurut aku, hasil akhir dari usaha kita, perjuangan kita, itu seharusnya jangan dijadikan sebagai tujuan utama sih. Karena banyak hasil yang tidak sesuai dengan usaha dan perjuangannya. Bukan karena usahanya yang kurang, bukan. Tapi sebagai bukti jika Tuhan benar-benar sedang menguji. Manusia mana nih yang tetap berusaha setelah kegagalannya? Manusia mana nih yang akan terus berjalan setelah masa jatuhnya? Manusia mana nih yang mau melanjutkan langkahnya setelah diskan kenyataannya? Makanya penting banget menghargai setiap proses yang kita jalanin. Aku yakin banget sih kalau kita menghargai diri kita sendiri, mengapresiasi setiap usaha yang kita kerjain, sekecil apapun itu, seremeh apapun sebuah perjuangan, ketika kita sudah menikmati perjalanannya, kita bisa lebih rileks saat menghadapi hasilnya nanti. Karena penentu hasil yang baik itu enggak 100% dari usaha kita. Jadi sedih banget sih waktu tahu ada banyak hati yang terluka, pikiran yang berantakan, hidup yang seolah berhenti berputar namun terus berjalan. Itu membuat seseorang kehilangan harapannya. Apa dunia sekejam itu? Apa takdir semengerikan itu? Jawabannya tentu enggak. Ini hanya tentang asam garam kehidupan orang awam. Manusia yang tidak tahu menahu tentang sesuatu diberi pelajaran melalui sebuah ujian. Tidak mudah memang mencerna apa yang dimaksudkan Tuhan, karena permasalahan yang datang cenderung membuat bingung dan berang, mempertanyakan semua kejadian
Apakah ini ujian atau hukuman? So guys, kesehatan mental kita tuh benar-benar penting. Gak ada yang bisa kita percaya selain diri kita sendiri. Gak ada yang bisa percaya sama kita selain diri kita sendiri. Menggantungkan kebahagiaan di bahu orang lain itu akan menyakiti diri kita sendiri pada akhirnya. Cukup ucapan mereka hanya sampai di luar mulut mereka. Jangan biarkan masuk ke dalam telinga kita, jangan sampai kita dengarkan. Tidak peduli dengan opini atau saran, jika mereka bukan seseorang yang dapat dipercaya, maka hempaskan. Kita berhak mendapatkan saran dari seseorang yang memang dapat diandalkan. Kita ini lebih berharga dari apa yang mereka kira. Jangan biarkan mereka memperlakukan kita semau mereka. Kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Kita harus bisa menunjukkan pada dunia bahwa kelembutan hati kita tidak akan menjadikan kita lemah di hadapan mereka. So, trust to yourself and love yourself. Bye.